Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 5 akan memaparkan proyek tugas besar kami mengenai e-passport dan border control berbasis blockchain dengan implementasi Zero Knowledge Proof. Kami berfokus pada bagaimana menciptakan sistem verifikasi visa yang aman, private, namun tetap instan. Oke, saya Rivi Melianti dan rekan saya Evan Ezar, Arya Sadobarus, lalu ada Ahmad Maulana. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Evan, silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada masalah keamanan identitas internasional, yaitu resiko kebocoran data, proses verifikasi memaksa pemegang paspor membuka seluruh dokumen pribadinya, sehingga riwayat perjalanan ke negara lain ikut terekspos secara tidak perlu. Lalu ada singleton point ini of failure, single point of failure. Basis data terpusat rentan diretas jika data imigrasi pusat bocor, integritas identitas warga negara terancam dan sulit dipulihkan. Lalu ada ancaman cyber yang meningkat. Di sini tingginya volume perjalanan internasional membesar, permukaan serangan cyber terhadap dokumen identitas digital yang tersebar di berbagai sistem. Mengapa solusi ini mendesak? 3 pilar teknologi berikut menjadi fondasi sistem yang menjamin keamanan privasi dan kedaulatan data identitas digital di perbatasan internasional. Ada blockchain plus POA, yaitu menjamin data paspor immutable dan hanya diterbitkan oleh satu otoritas resmi bermandat hukum. Lalu kami memakai Zero Knowledge Proof, yaitu traveler membuktikan visa aktif secara matematis tanpa mengekspos riwayat perjalanan di layar publik. Privasi dan kedaulatan data, menghormati privasi individu sesuai standar pelindungan dan data global yang semakin ketat. Okay, next. Di sini ada 3 langkah utama yang diidentifikasi, yaitu yang pertama kebocoran riwayat perjalanan, verifikasi status visa pada sistem konvensional memaksa pemegang paspor membuka seluruh dokumen pribadinya sehingga riwayat ke negara lain ikut terekspos. Yang kedua, ketidaksesuaian protokol konsensus. Protokol blockchain ini biasanya melibatkan node publik anonim yang tidak efisien diperlukan, mekanisme khusus seperti Proof of Authority yaitu POA yang membatasi validasi hanya pada otoritas resmi. Yang ketiga, kerentanan manipulasi data, rekaman log pemberbatasan dan data paspor, rawan pemalsuan atau modifikasi sepihak jika infrastruktur penyimpan tidak menjamin sifat immutability. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada tujuan dan ruang lingkup. Tujuan kami adalah membangun sistem e-passport berbasis blockchain untuk menjamin keamanan identitas. Lalu kami menggunakan Zero Knowledge Proof agar verifikasi visa bisa dilakukan tanpa membocorkan riwayat perjalanan itu sendiri. Selain itu, kami memanfaatkan konsensus Proof of Authority untuk memastikan transaksi imigrasi berjalan dengan cepat dan dikelola oleh otoritas resmi. Sistem ini dibatasi pada permissioned blockchain, di mana fokus ZKP ini hanya pada validasi status visa sendiri. Oke, next. Nah, di sini ada arsitektur permissioned blockchain. Kami menggunakan arsitektur permissioned ini karena tertutup dan ideal untuk sebuah kontrol akses. Nah, dalam jaringan ini hanya entitas resmi saja seperti imigrasi yang bisa bergabung, sehingga identitas setiap node dapat dipertanggungjawabkan. Meski begitu, setiap negara tetap memegang kendali penuh atas data kedaulatannya melalui Cedar Ledger. Oke, next. Oke, di sini ada account model dan konsensus POA atau Proof of Authority.
Untuk model data, kami menggunakan akun model karena lebih efisien dan mendukung smart contract untuk validasi otomatis serta integrasi mobile. Sebagai konsensus, kami memakai proof of authority. Dengan keunggulannya, validasi bisa dilakukan oleh otoritas resmi, bukan anonim. Prosesnya pun instan tanpa antrian, serta memiliki sistem audit yang akuntabel karena setiap data ditandatangani oleh secara digital. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad. Silakan. Ya, selanjutnya di sini ada Zero Knowledge Proof atau kita sering menyebutnya dengan JK Snark, di mana di sini dia adalah protokol kriptografi yang memungkinkan prover membuktikan kebenaran pernyataan kepada pengguna mengungkapkan data mentah di baliknya. Di antaranya ada privasi riwayat perjalanan sama privasi status visa. Nah, lalu ini adalah arsitektur 3 lapis dan pemisahan input JKP, yang dimana aplikasi Flutter menghasilkan proof secara lokal, lalu API Gateway mengirim bukti blockchain ke smart contract, lalu memvalidasi dan mengembalikan status authorized atau denied secara instan. Nah, untuk kesimpulannya, aplikasi kita ini memiliki 3 unsur utama, yaitu immutability, yang kedua privasi, yang ketiga adalah kecepatan. Immutability itu menggunakan blockchain atau POA yang sudah tadi dijelaskan sama rekan saya, yang menjamin data fast4 ini tidak dapat memanipulasi oleh pihak manapun. Lalu privasinya menggunakan sistem JKP, lalu kecepatannya yang memberikan finalitas instan untuk kelancaran arus penumpang di perbatasan. Baik, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Ahmad dan juga Evan yang telah memaparkan. Mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.